Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini dikutip dari kitab Ulangan pasal yang ke-10 ayat 12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dalam bahasa Batak dikatakan, Nuaing pe ale Israel, ahadona pinangido ni Jahuba de Batam syakko, da asal marhabiaran do tu Jahuba de Batam, jala marparange hodisa luhut dalanna, huhut marroha haholongan mida ibana, dohot mangoli Jahuba de Batam sian nasa roham, dohot sian nasa ate-atem. Demikian firman Tuhan. Hidup di dalam ketaatan. Saudara-saudara yang terkasih, apakah kita sungguh mengenal Allah dan merasakan kasih-Nya? Dan bagaimanakah respon kita terhadap pengenalan akan kasih-Nya dalam kehidupan kita ini? Demikianlah perenungan yang Nabi Musa sampaikan kepada bangsa Israel. Karena mereka benar-benar mengenal kasih Allah yang melepaskan mereka dari tanah perbudakan, Nabi Musa menasihati bangsa tersebut agar memberikan respon dengan hidup di dalam taat kepada Tuhan. Pengenalan kepada Allah dan sukacita di dalam kasih-Nya yang besar akan menghantarkan umat untuk hidup taat kepadanya. Demikianlah dalam kehidupan kita saat ini. Kita adalah umat yang telah dibebaskan dari dosa, dan kita adalah umat yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Marilah kita merespon kasih Allah tersebut dengan hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Bagaimanakah bentuk dari ketaatan tersebut? Nats kita pada hari ini menjabarkan ada 4 hal yang harus kita lakukan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Pertama, hiduplah di dalam takut akan Tuhan. Bagaimana di dalam kehidupan ini kita benar-benar menghormati Allah, menuruti segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan yang Tuhan berikan. Kedua, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sebagai umat Allah, kita harus tetap setia berjalan dalam kebenaran dan menolak untuk menyimpang oleh karena godaan duniawi. Hidup di dalam jalan Tuhan akan menghantarkan kita ke rancangan indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Ketiga, mengasihi Allah. Karena kita sungguh menyadari akan kasih Allah dalam kehidupan ini, marilah kita juga mengasihi Allah. Janganlah kiranya kita terjatuh di dalam kesalahan cinta uang, cinta jabatan yang dapat menggoyahkan kasih kepada Allah. Keempat, beribadah dengan segenap hati dan jiwa. Sebagai umat yang bersukacita atas berkat dan penyertaan Allah, marilah kita mengucap syukur dan memuliakan nama-Nya yang agung melalui doa dan peribadahan kita. Keempat hal inilah yang harus kita terapkan di dalam kehidupan ini sebagai bentuk hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, atas firman-Mu yang mengajari kami agar hidup di dalam ketaatan kepada-Mu. Tuntun kami Tuhan,
agar tetap menjadi umat-Mu yang senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam jalan-Mu, mengasihi Engkau, dan beribadah kepada-Mu dengan segenap hati dan jiwa kami, sebagai wujud ketaatan kami kepada-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, saat ini kami Tuhan akan melaksanakan segala aktivitas kami. Roh-Mu yang menuntun kami, agar kami dapat melaksanakannya dengan penuh sukacita dan di dalam kebenaran. Berkati setiap pekerjaan yang umat-Mu lakukan, dan berikanlah kepintaran kepada anak-anak kami yang masih di dalam proses studi. Kami berdoa ya Tuhan kepada para jemaat-Mu yang sedang sakit, berikanlah kesembuhan kepada mereka. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami adalah umat-Mu yang tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Kami mohon pengampunan yang daripada-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin.